Halo, aku L, 25 tahun. Halo, aku Ken, 22 tahun. Dan ini anak kita, Ava, 2 minggu. Berdua minggu. Di video ini, kita akan menceritakan pengalaman Ken dalam melahirkan Ava, terutama di situasi yang sekarang ini, di situasi pandemi COVID. Ya. Jadi, awalnya gimana, Ken? Kapan sih kamu tahu kalau kamu tuh bentar lagi mau ngelahirin? Aku tahunya itu dari dokter gitu. Aku tuh udah kerasa kayak kepalanya bayinya itu udah dipanggul, udah mau masuk panggul gitu kan, ke tulang panggul itu. Jadi pas kontrol ya, pas kontrol dibilangin sama dokternya gitu. Ya itu Ini dokternya, ini anaknya kepalanya udah masuk ke panggul gitu. ya, udah di bawah banget, dan akhirnya tanggal HPL-nya itu maju seminggu dari yang seharusnya waktu kontrol terakhir. Jadi awalnya tanggal berapa? Awalnya tanggal 13. 13. Terus maju jadi tanggal Masuk 10. tanggal 10. Nah, di waktu kontrol itu dari tanggal 10 ke tanggal 3 tiba-tiba. Maju ke tanggal 3. Waktu itu tanggal berapa ya? Waktu itu pokoknya seminggu sebelumnya. Ya. Jadi seminggu sebelumnya kita dikasih tahu kalau seminggu lagi anaknya bakal lahir gitu. Iya. Gitu. Nah, sebelum lahiran itu apa sih persiapan-persiapan yang dilakuin untuk mempersiapkan lahiran? kalau di tengah-tengah corona gini sih, itu yang disuruh tuh kalau lahir normal maupun sesar tuh harus diswab plus rapid test. Jadi sebelumnya itu kita meniatkan bahwa kita akan lahiran secara normal ya. Jadi kita ikut yoga kelas, Iya. kita ikut kelas prenatal gitu. Jadi di situ dikasih tahu hormon apa yang berlaku ketika mau melahirkan, terus gimana cara memacu hormon tersebut, Iya. terus kapan harus ke rumah sakit, Iya. terus gimana caranya yoga biar anaknya makin turun ke bawah gitu kan. Sama kayak gimana cara mengatasi kontraksi gitu biar nggak terlalu sakit. Teknik pernapasannya gimana gitu. Jadi sebelumnya kita meniatkan bahwa akan lahiran normal. Iya. Terus seminggu sebelum lahiran kita dikasih tahu dokter bahwa ini seminggu lagi bakal lahir gitu ya. Terus gimana seminggu sebelum lahiran, gimana perasaannya? Aku sih kayak nggak percaya sih majunya segitu banget, soalnya dari waktu itu aku udah belum ngerasain apapun, jadi kayak nggak ada tanda-tanda mau melahirkan gitu. Nggak ada tanda-tanda melahirkan. Cuma rasanya lebih berat aja di panggul gitu. Jadi yang tadi di perut, jadi lebih ke bawah aja bayinya gitu. Tapi kayak tanda-tanda kontraksi, tanda-tanda sakit perut tuh kayak nggak ada sih sebenarnya. Cuma kadang tuh kalau dari tidur ke bangun berdiri tuh kadang sakit kecil gitu. Kayak rasanya kayak apa sakitnya? Oh, kayak ditusuk gitu. Kayak ditusuk. Bawah. Itu sejak kapan? Itu cuma Seminggu itu? jarang sih, jadi kayak cuma seminggu sekali gitu. Oh. Dari sebelum melahirkan. Jadi seminggu sebelum melahirkan itu belum kerasa apa-apa kalau mau melahirkan. Kapan kerasanya mau melahirkan? Hari Hamin 1 baru. Hamin 1. Iya. Hamin 1 hari. Iya, itu Hamin 1 tuh pas aku kontrol minggu ke-38. Hamin 1. Jadi lahirannya itu hari Rabu, Hari Rabu. baru kerasanya hari Selasanya. Iya. Oh, hari Selasanya. Jadi Baru kerasa iya. yang namanya kenceng-kenceng perutnya, yang kayak apa, sakit kepalanya bayi masuk panggul lebih dalam lagi gitu. Itu sakit banget. Terus apa namanya? Terus kayak apa tuh namanya? Ya kontraksi gitu sih. Kontraksi. Tapi iya, kontraksi yang awal yang belum terlalu sakit. kontraksi yang belum terlalu sakit. Itu hari Selasanya. Hari Selasanya. Padahal hari Selasanya itu siangnya itu kita ke dokter ya buat kontrol ya. Kontrol minggu ke-38 gitu. Kontrol minggu ke-38. Terus di dokter tuh aku dikasih tahu, wah ini udah di bawah banget. Apa mbak? Ini kalau nggak nanti malam besok. Wow. Terus aku kayak, hah? Aku belum ada kerasa apa-apa. Belum gitu. kerasa apa-apa udah dikasih tahu, tapi kalau lahirannya kalau nggak nanti malam besok. Iya, kayak loh, aku nggak ngerasa apa-apa kok bisa nanti malam besok. Udah deg-degan gitu. Terus di situ dicek bukaannya ya. Iya. Dicek Ternyata bukaannya. aku udah bukaan. Ternyata udah bukaan 1. Iya, dan Pas aku lagi dicek. nggak ngerasa apa-apa. Dan itu nggak kerasa apa-apa. Iya. Gitu. Terus habis itu kita pulang ke rumah mertua. Iya. Ke rumah mertuaku, rumah papa mamamu ya. Di situ kamu ngerasain kontraksi. Masa? Iya. Lupa. Yang aku ngitungin pakai aplikasi. Oh, malamnya. Malamnya ya. Jadi kan siangnya itu cek, malamnya ngerasain kontraksi. Ya malamnya mulai itu, waktu itu tiba-tiba yang kayak dikit banget, kayak sakit banget
Tapi itu bukan kontraksi. Itu bukan kontraksi. Itu bukan kontraksi. Kepalanya anak ini tuh kayak kena tulangku gitu. Oh. Itu katanya kan, itu kata susternya waktu dia udah lahir tuh ada benjolnya gitu di kepala sini. Itu karena dia mentok ke tulangku katanya. Nah itu mungkin sakitnya kayak gitu. Tapi itu bukan kontraksi. Tapi itu bukan Kontraksi kontraksi. beda lagi. Terus setelah itu aku download aplikasi untuk ngitung kontraksi ya. Iya. Jadi setiap kan kontraksi aku tanyain, oh ini mulai kontraksi, aku press mulai gitu. Habis itu kontraksinya selesai, aku tekan selesai gitu, dan di situ dikasih tahu tuh sama aplikasinya, oh bentar lagi kamu harus siap-siap ke rumah sakit. Oh kamu harus ke rumah sakit sekarang, itu di aplikasinya ada kayak gitu. Dan di situ juga aku screen cap kontraksinya itu berapa menit sekali dan seberapa lama kontraksinya tuh aku kasih tahu ke dokternya gitu. Dan itu agak aneh kan kontraksi itu tuh. Betul, sampai ke rumah sakit ternyata dikasih tahu sama perawatnya kalau itu kontraksinya aneh. Iya. Ya nggak mungkin kontraksi 8 sampai 8 menit gitu ibaratnya kayak gitu. Nggak mungkin lah, ini nggak valid juga gitu. Nggak valid tuh, lo gimana lah, istri saya sakitnya kayak gitu gitu. Iya. Jadi kayak harusnya tuh kontraksi awal-awal itu paling cuma 15 detik, 20 Iya. detik, 25 detik kayak gitu kan. Tapi waktu itu 1 menit 3 kan menit. ngerasainnya sampai 1 menit, 3 menit kayak itu kan nggak mungkin gitu. Heeh. Gitu. Nah, pas kita ke sana, jadi kan Hasil swabku tuh baru keluar. hasil swabnya kan itu hari Selasa. Hasil swabnya itu baru keluar 10 malam, jam 10 malam. Selasa malam. Jam Selasa jam 10 malam itu hasil swabnya baru keluar jam segitu. Dan itu kalau nggak punya bukti kalau aku tuh negatif Nggak, COVID, iya, nggak boleh masuk, nggak boleh booking kamar Nggak boleh. persalinan. Oh. Soalnya ada pengalaman di rumah sakit lain, itu orang kena COVID masuk ke rumah sakit tapi dia nggak dites, abis itu Nggak bilang. nggak bilang, dan abis itu semua perawat satu rumah sakit itu semua bidannya itu akhirnya dikarantina. Jadi nggak bisa orang melahirkan normal di rumah sakit itu Iya. gara-gara kayak gitu. Dan ya waktu itu kita nungguin dulu ya, jadi kita udah ke rumah sakit sejak maghrib, Ya. tapi kita belum bisa masuk karena hasil swabnya itu belum keluar gitu. Jadi kita nunggu dulu. Ya akhirnya papa nego sama orang-orang situ dan akhirnya boleh masuk. Akhirnya boleh masuk. Dicariin hasilku duluan soalnya kan sudah sakit, udah kontraksi gitu. Masa kayak harus nunggu lagi kayak berjam-jam nunggu hasil keluar kalau udah kontraksi gitu kan. Nah, pas sampai ke kamar inapnya itu dicek sama susternya, dicek kontraksinya berapa lama, denyut jantung bayinya itu berapa, dan di situ terjadi satu keanehan. Ternyata kontraksinya Kinan yang tadi dibilang sama susternya nggak valid itu Emang bener kayak gitu. beneran kayak gitu. Jadi kontraksinya itu beneran lama. Kontraksinya lama dan jarak antar kontraksi itu sering. Dan itu apa katanya levelnya tuh tinggi banget. Dan levelnya tinggi. Kayak Dan ngerti sih maksudnya apa. itu katanya istilahnya itu hypercontraction. hypertonic gitu loh. Hypertonic. Ah, Hypertonic. ah. Jadi tapi saat itu kamu nggak ngerasa sakit Anehnya kan? tuh aku nggak ngerasain gitu. Ya itu masih bukan satu dan kita nggak ngerasain sakit apa gitu. Tapi kontraksinya udah tinggi gitu. Kan pasti bilang loh mbak ini loh kontraksi, kerasa nggak? Enggak kalau itu. Kita nggak tahu kalau itu kontraksi itu. Dan waktu itu kenceng biasa aja gitu. Dan waktu itu dicek denyut bayinya. Nah, denyut bayi itu maksimal itu harusnya tuh 160. Maksimal. Tapi Normalnya 140. normalnya 140 sampai 160 lah. Iya. Tapi waktu itu Ava itu denyut bayinya itu paling rendah itu 160. Dan paling tingginya bisa sampai 180. Nah itu tandanya katanya dia kurang oksigen kan. Itu tandanya katanya kurang oksigen. Dan juga dia tuh ada lilitan gitu loh di leher. Ya, dia ada lilitan di lilitan tali pusar. Tali pusar ya. Tuh, dan Itu saat itu panik sih kayak susternya loh. Kayak diulang-ulang lagi kan tesnya. ya diulang-ulang, ini bener apa enggak gitu, kok kayak gini gitu. Iya tinggi banget denyut nadinya gitu bayinya. Dan waktu itu kan dikasih oksigen 2 liter. Dikasih oksigen 2 liter, ditunggu berapa lama, ternyata nggak menurun sama sekali gitu. Sama abis itu langsung disuruh mbak harus diinfus gitu. Harus diinfus sekarang, kalau nggak bayinya ini bahaya gitu. Iya. Jadi waktu itu susternya tuh udah mau wanti-wanti, Pak ini kalau misalnya kayak gini terus bisa jadi ini ibunya harus disesar sekarang juga. Itu namanya sesar cito. Sesar cito itu adalah sesar yang kan kalau sesar itu ada prosedurnya ya. Harus puasa dulu berapa jam sebelumnya gitu biar ibunya sehat dan biar apa-apa, ibaratnya kayak biar aman gitulah. Tapi kalau sesar cito itu kayak apapun kondisinya bayinya harus dikeluarin sekarang. Kalau dokternya nggak ada, harus digantikan sama dokter lain yang bisa saat itu juga gitu. Dan waktu itu hampir saat itu juga itu hampir
mau langsung disesar gitu. Itu dokternya bahkan udah datang ke rumah sakit jam 12 malam kan. Jam 12 malam. Jam 12 malam itu biasanya kan dokter Tidur atau nggak kayak cuma telepon. belum, biasanya cuma telepon dan itu semuanya diurusin sama perawatnya gitu. Tapi waktu itu karena cukup deket juga sama dokternya, jadi dokternya tuh langsung nyamperin ke rumah sakitnya gitu. Iya. Sebelumnya sih cuma ditelepon terus denyut nadinya dipasang ke teleponnya biar dokternya dengerin gitu. Iya, terus dokternya tuh kayak Ya. panik juga sih waktu itu dokternya. Wah, ini mah gawat janin gitu. Agak wajar nih. Ini mah gawat janin gitu Apa ibaratnya. namanya? Fetal distress katanya. Fetal distress itu bisa berbahaya buat si janinnya Ya gitu. itu kita harus sesar gitu kan Nadine. Malam ini gitu. Gimana deg-degan gitu. Terus akhirnya Akhirnya kan aku diinfus itu apa? pereda kontraksi. Pereda kontraksi. Jadi biar kontraksinya tuh nggak terlalu hebat, itu dikasih. Kan biasanya orang-orang kalau melahirkan itu malah dipicu Malah, kontraksinya iya, ya. Induksi. Diinduksi gitu, tapi ini malah di pereda kontraksi. Iya. Dan akhirnya dia lumayan turun sih 160 kan Iya. di nadinya itu 160. Akhirnya bisa turun ke 150, akhirnya bisa turun ke 140. Akhirnya udah itu bisa tenang. Tunggu sampai besok pagi dulu gitu kan. Ya, ditunggu besok pagi. Terus akhirnya paginya itu dicek. Iya, bukaan. Cek bukaannya. Ternyata paginya itu baru bukaan 2. Iya. Kalau kontraksi udah kayak gitu. Tapi ternyata setelah paginya itu kontraksinya itu lebih lagi, baru kerasa kontraksinya. Nah setelah dicek itu nggak tahu apa yang dilakukan susternya itu tiba-tiba kontraksi langsung kenceng banget dan lebih sakit dari sebelumnya gitu. Kontraksi itu kayak apa rasanya? Itu gimana ya dibanding semua rasa sakit yang pernah aku alamin tuh ya kayak mungkin kayak diinfus atau disuntik gitu-gitu. Paling sakit sih lebih sakit kontraksi. Lebih sakit kontraksi. Kontraksi itu rasanya kayak sebenarnya kayak gelombang katanya kan. Jadi kayak ada datang terus naik turun gitu. Itu biasanya selang beberapa detik kan gitu. Nah itu tuh perutnya kayak kencang. Kayak kram gitu atau iya, gimana sih? Kayak sebenarnya kayak katanya sih kayak orang itu kalau sakit perut lagi Sakit menstruasi. Sakit perut lagi menstruasi. Tapi dikali 10 lagi. Jadi kali 10. Iya. Dan itu tuh apa buat cara nahan sakit itu biasanya kan ada teknik pernafasannya gitu. Dan itu semua hasil belajar yoga yang aku pelajarin itu kayak ternyata sampai sana tuh kayak udah buyar semua dan nggak ngebantu gitu loh. Kayak aku tuh saya harus posisi ini, harus posisi itu gitu kan. Tapi loh kok nggak berkurang sakitnya? Kok nggak berkurang sakitnya? Ya, sampai keringetan dingin, aduh parah banget sih. Itu kontraksi kayak wow. Di waktu itu jam 7 ya. Jadi kan dicek bukaannya itu kan jam 5 pagi. Ya, subuh. Waktu itu jam 7 pagi. Kontraksi kayak gitu. Ya pokoknya kontraksi seperti itu dan ditunggu sampai jam 8. Itu selama 1 jam masih kontraksi seperti itu. Dan akhirnya nggak kuat. Nggak mau dicek bukaannya. Aku soalnya kan sakit. Iya, jadi setelah itu padahal baru bukaan 2 atau bukaan 3, tapi habis itu udah nggak kuat. Habis itu minta udahlah sesar aja gitu. Karena kan ini emang pain tolerance-nya itu sangat rendah gitu. Jadi kayak kena sakit dikit itu nggak bisa. Jadi kena sakit dikit itu udah rasanya kayak sakit banget gitu. Dan pengalaman orang melahirkan itu kan beda-beda ya. Dan katanya ada yang sampai bukaan berapa itu nggak ngerasa sakit. Ada yang sampai temanku ada yang sampai bukaan 8 itu katanya nggak sakit. Baru pas bukaan 8 ketubannya dipecahin baru itu ngerasa sakit gitu. Tapi ini bukaan 3 aja udah ngerasa. Nah itu nggak tahu aku sebelum bukaan Sakit berapa. banget gitu. Katanya kan soalnya dari 2 ke naik ke bukaan selanjutnya tuh tuh kayak bisa langsung gitu loh. Nah aku nggak tahu tuh terakhir sebenarnya bukaan berapa tapi kayak wah udah nggak kuat banget. Dan nggak mau dicek bukaannya karena sakit pas dicek ya. Iya sakit banget. Tuh. Terus udah akhirnya ditelepon dokternya kita jadinya sesar aja gitu karena nggak kuat. Dan ternyata pas waktu mau disesar itu kan dicek dulu dia tuh denyut nadinya Denyut berapa. nadinya. Rasanya tetap tinggi pas waktu di ruang operasi itu. Jadi aku tetap sesar tuh kan kalau covid tuh harus pakai masker ya. Jadi meskipun normal atau sesar tuh harus pakai masker. Meskipun harus ngeden gitu Meskipun harus mengejan ketika melahirkan normal itu harus pakai masker gitu. Dan aku tuh ditambah pakai selang oksigen jadi kayak ya pengap banget sih. Pengap banget gitu. Pengap banget gitu jadi Itu pas mau dioperasi dia denyut nadinya tetap tinggi ya, denyut jantungnya tetap tinggi ya. aku dikasih oksigen buat bayinya gitu katanya biar denyut jantungnya merendah gitu tapi tetap aja tetap tinggi gitu. Tapi ini satu hal yang aku bersyukur banget sih. Kita tuh bersyukur bahwa kita itu ngebawa dia itu secepat mungkin gitu.
Iya. Jadi kan kalau di kelas prenatal itu sering ya dibilangin sama instrukturnya itu kan kayak kalau misalnya kontraksi tunggu dulu, dihitung sampai kontraksinya benar-benar teratur. Kontraksi 5 menit sekali, kontraksinya selama sekitar 1 menit, dan kontraksi itu bertahan sama 1 jam, itu kontraksinya tuh rutin gitu. Itu baru kesana. Kalau misalnya kontraksi baru biasa-biasa aja, jangan kesana itu. Tapi it turns out kita tuh sangat ngerasa bersyukur bahwa kita ngebawa bayinya ini, ngebawa Kinan ini ke rumah sakit itu seawal mungkin, karena dia sampai fetal distress gitu. Kalau misalnya nggak ditolong cepet-cepet itu bisa bahaya gitu. Dia kurang oksigen gitu. Karena dia kekurangan oksigen. Gitu. Wah, itu untung banget sih, kayak dari maghrib udah kesana, padahal kontraksinya baru nggak terlalu teratur kan, kayak malah aneh gitu kontraksinya kayak 3 menit 4 menit gitu. Dan waktu itu dibawa ke ruang operasi, gimana perasaannya? Sebenarnya sih biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Nggak takut gitu? Kan itu kan kayak kok operasi kan kayak dipotong gitu, dipotong sininya pakai pisau, pakai. Nah, anehnya aku tuh selama menuju ke operasi, selama dulu mau dioperasi, selama operasi itu apa? Nggak deg-degan sama sekali. Karena jauh lebih mengerikan pengalamannya waktu aku kontraksi. Jadi kayak aku tuh udah lega banget, ini udah mau dikeluarin, mau disesar gitu. Soalnya kan abis aku bilang aku mau sesar aja nggak kuat gitu, itu langsung diinfus pereda kontraksi lagi gitu kan. Nah setelah kontraksinya selesai tuh kayak alhamdulillah selesai kontraksinya. Jadi kayak udah operasi kayak gimana aja nggak peduli, yang penting nggak kontraksi gitu. Jadi kayak ya udah aku biasa aja mau operasi gitu, kayak happy malahan lagi ketemu bayi. Udah nggak peduli aku suntik kayak biusnya, kayak di kateter, kayak di infus gitu-gitu, ya udah kayak nggak peduli lagi gitu. Yang penting udah nggak kontraksi gitu. Gitu sih. Terus waktu itu pas udah masuk ke ruang operasi, aku dapat kabar, dikasih tahu sama satpamnya. Pak, ini maaf, dokternya masih meeting gitu. Jadi yang tadinya dijadwalkan itu operasi jam 11 diundur jadi jam 1. Diundur 2 jam langsung. Waduh itu. Iya, aku nunggunya di ruang pemulihan itu kan, ruang pemulihan bius. Jadi aku nunggu di situ kayak. Tapi itu belum di bius ya? Belum. Jadi aku udah mau siap dioperasi tuh. Udah dipakein semua, udah diikat, bukan diikat, kayak dipegangin tangannya pakai raketan. Terus udah dimasukin infus apa gitu, aku lupa. Terus udah dikasih selimut, udah dikasih penghangat. Kan ruangannya dingin banget, ruangannya operasi itu. Terus ada satu perawat operasi datang gitu kayak, dokternya mana? Dokternya belum datang. Iya, katanya masih meeting gitu. Loh, jadi ini gimana? Biar di sini apa gimana? Keluarin aja lagi. Ya udah, dibawa keluar, aku dilepasin lagi semuanya, udah dipasang kayak dinyut lagi gitu, kayak ada yang ngukur gitu, tempel tuh dicabut lagi semua, terus aku dipindahin lagi gitu. Ya udah digredek ke ruang pemulihan tuh, aku nunggu di situ kayak sejam gitu, kayak aku tidur ya. Itu aku bingung banget, udah ini gimana gitu. Terus pas mau dioperasi itu aku dipanggil dulu sama dokternya, sama dokter anestesi. Pak, ini nanti istrinya saya suntik bius, nanti separuh badannya itu nggak akan kerasa, jadi kayak lumpuh separuh gitu, dari mana kemana ya, dari perut ya, dari perut ke bawah, pokoknya dari perut sampai kaki itu nanti nggak bisa digerakkan gitu, dan nggak akan ngerasain apa-apa gitu. Dan gitu gimana sih prosesnya, caranya disuntiknya tuh gimana sih, disuntik sininya ya? Jadi pertamanya aku tuh dimiringkan, terus habis itu aku ditekuk, jadi kayak kan harusnya orang tuh lurus gitu ya, itu ditekuk, jadi kayak aku tuh nyium lutut atau perut, aku lupa. Jadi habis itu punggungku dibuka, bajunya terus dilap pakai antiseptik gitu kan, dingin banget sih. Habis itu sama dokternya sama susternya aku dipegangin gitu, jadi kayak nunduk banget gitu, nggak boleh gerak ya? Nggak boleh gerak. Habis itu dokter anestesinya, nanti sini saya pakai suntik kecil banget, tapi kamu nggak boleh gerak sama sekali gitu katanya. Jadi kayak suntik itu setebel bulu katanya. Dan itu disuntikin di antara tulang punggung. Jadi kan ada kayak persendian gitu. Persendian di tulang. Tulang punggung itu kan ada tulang-tulang sendi-sendinya gini ya. Dan itu disuntik di antara itunya gitu. Dan di situ tuh bisa langsung ngebius seluruh badanku ke bawah gitu. Dan itu emang tempatnya syaraf kan di situ kan, pusatnya syaraf kan di situ. Jadi kalau
itu benar-benar nggak boleh gerak sama sekali ya gitu. Nah itu aku waktu disuntik kan kayaknya dia nyoba dulu ya ngetes itu aku gerak gitu, aduh kok gerak, habis itu lagi ya ini bener-bener gak boleh gerak, terus disuntik lagi yang kedua, terus aku tuh refleks deg gitu, Padahal nggak boleh terus seharusnya. iya, terus dokter anestesinya teriak gitu, wah, terus kayak dia ngecek lagi tapi kayak oh yaudahlah gitu, kayak yaudahlah nggak apa-apa gitu. Padahal itu bahaya banget itu. Terus, iya tapi ternyata efeknya itu efek bius tuh langsung kerasa. Jadi kan aku kira kayak oh paling tunggu 30 menit gitu baru kerasa. Karena enggak, jadi kan tadinya aku semua badan kayak kerasa dingin kan di ruang operasi. Terus tiba tuh anget yang badan perut ke bawah tuh. Kok jadi anget gitu. Ternyata tuh ya gara-gara aku nggak ngerasain dinginnya gitu. Nah, kok mis langsung anget gitu. Terus lama-lama berat. Terus kayak lama-lama jadi kayak kaki ini aku pegang tapi kayak bukan kakiku gitu, kayak daging biasa gitu, kayak daging mentah gitu, kayak daging lu kok kayak gini badanku. Setelah ini aku diikat sudah mulai operasi. Itu nama biusnya namanya epidural. Dan Nah, nggak sakit sih disuntiknya. disakitnya nggak sakit. Lebih sakit kontraksi. Terus apa yang terjadi setelah udah dibius? Terus aku ditutupin pakai selimut operasinya. Habis itu aku dikasih kayak cagak gitu di antara aku dan perutku, jadi aku nggak bisa lihat ke perutku gitu. Terus ditutupin pakai selimut lagi gitu. Dan aku dikasih kayak penghangat di selimutnya, jadi aku nggak kedinginan gitu. Terus udah aku mulai dioperasi. Jadi kayak mereka bilang kayak, jadi setiap operasi tuh kayak mereka gitu gini, ngomong gini sebelumnya. Ini operasi Ibu Kinanti Hani Triarsya tanggal segini, jam segini, terus mereka kayak oh ya kita mulai, terus kayak 1, 2, 3 gitu kayak. Jadi kayak bener-bener khidmat gitu sih operasinya. Emang ada kayak ritualnya. Iya gitu. kayak ritual, kayak wow, aku kayak denger itu kayak wow gitu. Terus selama di operasi dokter anestesinya itu mantau aku dari samping gitu. Jadi kan ini amat bisa ke bawah ya. Jadi aku nggak lihat apa-apa, cuma lihat ke atas gitu. Terus ya dokter anestesinya kayak nemenin aku di samping ini, kayak mantau aku masih kebius gitu. Dokternya baik sih, nemenin aku gitu pas lagi operasi, kayak ngobrol gitu aku sama dokter anestesinya gitu, tanyain ini anak pertama ya gitu, terus apa ini udah tahu cewek atau cowok gitu, lebih baik gitu. Jadi aku nggak takut sama sekali gitu. Terus Oh ya, sebelum dioperasi aku di kateter sih itu loh, apa tuh namanya, kateter dipasangin tuh- selang pipis. Iya, dipasangin selang pipis. Dan itu tuh harusnya nyeri banget kalau nggak dibius, tapi karena aku dibius akhirnya nggak nyeri. Terus gimana? Pas operasi selesai terus gimana? Nah itu agak susah, nggak tahu ya. Jadi aku tuh pas mau ngeluarin anak ini, itu aku tuh kayak perutnya diteken, tusuknya diteken gitu kayak, Mbak abis ini kita teken ya, mungkin agak kerasa pressure gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi kayak mereka 1, 2, 3, terus kayak sambil ada sesuatu kayak sambil ada kayak sesuatu yang ditarik dari perut bawahku gitu, kayak jadi perut atasku diteken, perut bawahku ada yang kayak ditarik gitu loh. Itu kayaknya anak ini gitu, kayaknya tuh bayinya gitu, kayak 1, 2, 3 sambil ditarik gitu. Jadi kayak itu diulang-ulang sampai kayak 4 kali gitu, nggak keluar. Jadi kayak dia kan ada lilitan, mungkin karena itu gitu, kayak 1, 2, 3 ditarik ngek gitu, nggak keluar gitu. Lagi 1, 2, 3 gitu, ngek nggak keluar gitu. Jadi kayak 1, 2, 3 terus kayak ada suara gini, terus kayak oh itu suara anakku ya gitu, tapi nggak terlalu kencang sih, malah udah. Terus kayak lo kok hilang, paling dimandiin gitu ya, kayak terus kayak ya Allah alhamdulillah, kayak langsung otomatis nangis gitu. Langsung nangis. Terharu. Suaranya kayak itu suara apa, suara bayi. Kaget aku. Terus habis itu aku kan mondar mandir gitu kan. Karena aku khawatir dan gak bisa ngapa-ngapain, aku jadinya mondar mandir, doa sambil mondar mandir gitu. Di mana? Di depan ruang operasi. Oh di situ. Ya di dekat situ kan ada orang tua aku mondar mandir, terus habis itu ada dokternya. Ada dokternya keluar. Dokter siapa? Dokter Dian, itu dokter anaknya. Oh dokter anaknya. Jadi dokternya tuh nanya, nungguin bayi ya? Iya. Oh udah keluar barusan, cewek nangisnya kenceng banget, bagus gitu kan. Wah aku lega gitu kan. Terus istri saya gimana? Oh ya istrinya ya lagi pemulihan gitu kayak gitu kan. Terus habis itu dipanggil, ini Pak bayinya udah lahir gitu kan. Terus aku lihat ke Oh langsung dibawa ke atas bayinya.
bayinya langsung dibawa ke atas. Jadi aku waktu itu ruang bayi. ya ke ruang bayi. Jadi aku pas ke situ, aku nunggu dulu bayinya. Mana bayinya? Oh itu masih dibawa sama susternya itu. Susternya tuh gendong bayinya tuh sambil buat mainan gini loh, dia nyanyiin gitu. Wah itu anakku. Terus aku pas lihat, oh jadi ini ya manusia yang mirip aku gitu. Terus pertama kali lihat anakku gitu. Jadi kayak Oh kamu berarti lihat dia langsung abis lahir itu ya? iya langsung lihat gitu. Ya lihat oh kayak gini ya apa anakku gitu. Terus habis itu aku diminta untuk ikut sama perawatnya ke atas ke ruang bayi. Di situ dia ditimbang, diukur panjangnya, habis itu disuntik. Suntik apa? Kayak itu suntik vaksin tapi aku nggak tahu vaksin apa sih. Pokoknya dia disuntik. Hepatitis kalau nggak salah. Ya iya hepatitis, dia disuntik hepatitis. Terus habis itu udah Pak ini silakan kalau mau diazanin, terus aku azanin. Oh sempet berarti ya? Iya ya diazanin. Jadi emang Aku kira sesar itu kan gara-gara covid tuh jadi kayak bapaknya nggak boleh nemuin, kayak nunggu setelah boleh pulang. Ternyata tuh masih boleh. Ternyata boleh gitu. Ya, waktu itu aku azanin telinga kanan, azanin iqomah telinga kiri gitu. Terus aku nungguin di situ bayinya tuh nangis terus nih? bayinya nangis terus gitu. Terus aku nanya sama susternya, sus ini emang ini nangis terus nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa Pak, kalau bayi lahir emang harusnya emang kayak gitu. Gitu. Terus aku mikir kan bayi kan udah lama banget ya, udah sejak sekitar jam 12 itu lahir, tapi itu udah jam 3 itu belum disusui gitu. Oh jam 3? Iya jam 3, jam 4 kan kamu balik jam 4 kan ya? Oh lama? Iya lama kan, pokoknya kamu aku salat asar kamu baru balik gitu ibaratnya kayak gitu. Iya kan kamu balik pas aku salat asar kan? Iya. Jadi itu udah sekitar 3 jam 4 jam kok ini nggak disusui gitu. Terus itu aku lagi di ruang pemulihan. Iya. Itu loh. Iya. Aku tuh panik. Jadi habis selesai operasi, terus aku tuh langsung dibawa ke ruang pemulihan namanya. Itu pemulihan maksudnya pemulihan dari kebius sampai nggak terlalu kebius. Jadi boleh masuk ke kamar ketika sudah bisa gerakin kaki. Sudah bisa gerakin kaki. Nah jadi aku selagi nunggu pemulihan tuh tiba-tiba kayak badanku yang bagian bawah tuh pegel banget, dan rasanya tuh kayak pengen ngapain gitu kan, pengen kayak geser kaki atau benerin posisi gitu, tapi nggak bisa kan aku kayak nggak bisa gerak gitu yang bagian bawah. Jadi kayak kok pegel, kok sakit gitu, terus nggak bisa gerak. Terus aku langsung kayak panik gitu loh, gara-gara biasanya tolong saya pegel bawahnya, tolong gitu. Aku teriak-teriak gitu ke perawat yang nungguin. Tapi itu kan perawat operasi ya, bukan perawat suster yang biasanya baik. Kalau perawat suster kan biasanya kan baik, perhatian gitu kan, tapi ini kan perawat operasi gitu. Ramah yang kayak ke ibu-ibu itu kayak ramah yang buat yang baru ngelahirin gitu kan. Nah ini tuh kayak perawat operasi gitu. Terus aku tolong temenin saya. Jadi aku tuh takut banget buat sendirian gitu loh. Kayak sakit. Terus kayak sambil aku jabat-jabat rambut gitu. Tolong sakit gitu kan. Tapi itu perawat operasi gitu. Jadi kayak mereka nggak mau deket-deket aku gitu. Kayak aku dibiarin gitu. Jadi kayak dia doang, "Oh kenapa Mbak? Oh ya sebentar lagi datang obat pereda sakitnya. Tunggu ya." Terus pergi lagi gitu kayak, loh, tolong jangan tinggalin saya. Terus akhirnya ada kayak perawat cowok satu tuh yang emang tempatnya tugasnya di situ gitu kan, nggak pindah-pindah. Terus itu kayak tolong temenin saya gitu. Aku cengkram tangannya sampai kenceng banget, saya kayak sakit gitu kan. Tolong jangan tinggalin saya. Tolong ini gimana ini. Terus akhirnya dia kayak ngobrol sama aku gitu. Ini tuh Mbak, jadi karena apa biusnya, jadinya bagian bawah tuh nggak ada yang nopang gitu. Jadi bagian atasnya Mbak ini pegel, kayak ke dorong ke bawah gitu loh, gara-gara bagian bawahnya ini ngedorong ke bawah kan, berat ya karena nggak ada tenaga buat gerak-gerakin gitu. Jadi ya emang gitu pegel, jadi nggak apa-apa ya Mbak, kayak aku ditenangin gitu kayak iya kayak mau nangis gitu. Terus aku kayak 10 menit kemudian kayak baru sadar gitu. Terus orang-orangnya udah yang membawa aku ke tempat kamarku balik gitu kan. Mbak udah kita balik ya gitu. Kenapa tadi panik ya gitu. Ditanyain sama kayak suster gitu. Jadi kalian tahu kalau aku panik tapi didiemin. Jadi semua perawat di situ kayak tahu, kayak ngomongin aku gitu loh. Ya itu ada ibu-ibu panik. Ada ibu baru lahirin terus panik gitu. Terus kayak iya Mbak, maaf tadi saya panik soalnya ditinggal sendirian gitu. Iya kenapa gitu, gak apa-apa gitu. Jadi kayak semua perawat itu tahu gitu. Aku panik, ini ibu yang panik gitu. Malu banget ya Allah.
Terus habis itu dibawa ke kamar, tapi bayinya itu nggak langsung dibawa ya. Iya. Karena ya perawatnya itu masih banyak jadwal ke ibu ini Iya, gitu. katanya gantian nganterin bayinya. Gantian nganterin bayinya. Terus waktu itu aku sampai datengin ke ruang bayinya itu. Oh iya. Iya. Terus kok ini kok nggak dibawa-bawa bayinya? Loh udah ada ini ya udah. Ibunya udah balik, ya udah balik ke kamar. Terus habis itu bayinya baru dibawa ke sana. Terus aku nanya, terus ini kok lama banget gak ini? Apakah dia nggak kasihan gitu ibaratnya? Nggak disusuin gitu? Apakah nggak kasihan gitu kan? Oh nggak apa-apa kan tadinya sebetulnya mertuaku ibunya Ken itu kan nyuruh-suruh kan. Diminumin kasihan lapar gitu kan ibaratnya kan aku yang ngevideoin juga gitu kan. Suruh diminumin gitu ibaratnya kayak gitu. Minumin apa? Susu formula. Ya minumin susu formula atau apa ibaratnya kayak gitu kan. Ibu-ibu kan sering panik ya kalau misalnya anaknya lapar kan ya, tapi dijelasin sama susternya di situ nggak apa-apa Pak, kalau misalnya bayi baru lahir itu sebetulnya bisa bertahan 3 hari tanpa ASI gitu. Padahal kalau misalnya aku dapat cerita dari orang lain, ada yang dia baru lahir itu ASINya nggak keluar, dia panik, akhirnya dia langsung beli susu formula gitu. Tapi diminum susu formula karena takut anaknya kelaparan. Tapi kata susternya sebetulnya bayi itu bisa bertahan 3 hari tanpa minum ASI walaupun dia bisa merasakan lapar. Jadi dia ngerasain lapar, tapi sebetulnya nggak langsung diminumin nggak apa-apa. Dia bisa bertahan gitu. Kayak ada kata namanya itu apa ya, brown apa tisu gitu yang bisa dijalan di dalamnya dia kayak sisa plasenta mungkin. Sisa ya. plasenta. Dan itu kayak bisa bikin dia bertahan 3 hari. Soalnya emang ibu yang baru melahirkan itu standarnya itu masih memproses dari badannya itu dari dia hamil ke menjadi ibu nyusui gitu kan. Itu biasanya rentang waktu itu 3 hari gitu buat ASINya keluar. Biasanya nggak langsung bisa keluar. Biasanya nggak langsung bisa keluar. Tapi biasanya orang-orang kalau misalnya di desa gitu panik, mereka tuh langsung beli susu formula langsung diminumin gitu. Padahal sebetulnya bagusnya itu bayi itu pakainya ASI eksklusif. Selama 6 bulan itu jangan dikasih minum apa-apa kecuali ASI. Iya, karena buat antibody sih katanya. Antibody ibunya itu dibawa ke anaknya gitu. Banyak antibody bagus. Terus waktu itu setelah bayinya udah dibawa ke kamar, terus kita minta nyoba nyusuin kan? Enggak, kita minta dia ini dulu apa skin to skin. Oh iya. Jadi inisiasi menyusui dini, jadi kayak nempel dari tubuhnya ibunya sama tubuhnya anaknya, telanjang dada gitu. telanjang dada ditempelin di sini gitu. Terus kata susternya, iya itu kata susternya ini kalau misalnya dia mau nyusuin biarin aja Pak, tapi jangan dipaksa dia buat nyusuin gitu. Jadi jangan diarahkan ke susu, jadi biarin bayinya yang nyari sendiri. Nyari susunya. Justru itu akan memancing otaknya biar bekerja gitu. Jadi tujuannya inisiasi menyusui dini itu bukan sesegera mungkin dikasih susu, tapi ditaruh aja nanti biar bayinya yang nyari. Iya, itu sebenarnya kayak berbonding sama ibunya gitu. Sama katanya dia kalau ibunya sama bayinya kena skin to skin tuh kayak mereka kayak bertukar bakteri baik katanya gitu. Dan dari situ bisa bikin antibody anaknya. Terus Dan itu ya Allah, pertama kali ketemu bayiku. Pertama kali aku nyentuh bayiku gitu kayak ya Allah, dia merah banget gitu kan. Tapi waktu itu kita pas skin to skin itu bukannya dia nyari ASI, tapi dia tuh malah tidur. Iya, jadi pertama itu kayak gemeter gitu. Gemeter nangis Gemeter nangis sampai pas dikasih ke Ken di atasnya, bukannya nyari-nyari malah tidur. Terus lucu banget, terus kayak dia diselimutin gitu biar nggak dingin, lucu banget. Iya. Tapi dia tetap aja kayak hei aku gitu, hei bangun, hei cari putingnya cari gitu. Terus dia malah tidur gitu. Iya. Sampai 1 jam ya, sampai 1 jam atau 1,5 jam gitu. Oh lama sih, itu aku bersyukur banget. Katanya kan sesar tuh, aku dengar cerita dari banyak orang dari Facebook, dari mana-mana kayak. Kalau sesar nggak bisa kayak gitu kan? Nah, kalau sesar tuh baru bisa ketemu bayinya pas mau pulang gitu. Dan biasanya itu kan lama ya kayak pemulihan saya bisa jalan gitu kan. Nah ini kok aku kaget deh, loh kok aku bisa langsung ketemu bayiku, bisa langsung ketemu skin to skin, bisa langsung nyusuin. Wah ternyata masih bisa gitu di tengah COVID buat orang sesar langsung ketemu bayi itu bisa gitu. Itu alhamdulillah banget sih, seneng banget aku. Terus waktu itu sudah kayaknya 2 jam sih ya, 2 jam skin to skin kayak gitu. Iya lama. Terus ini sama susternya disuruh coba nyusui gitu. Ya. Dan ternyata langsung keluar ya ASINya ya. Alhamdulillah langsung keluar itu. Itu bersyukur banget sih kayak ternyata istriku bisa menyusui, ternyata anakku bisa langsung minum ASI. Iya gitu. alhamdulillah tuh aku bersyukur banget kayak. Soalnya banyak ya ibu-ibu yang ketika hari pertama itu nggak langsung bisa menyusui gitu. Rata-rata sih belum bisa, rata-rata tuh keluar baru 3 hari. Baru 3 hari. Sama paling lama paling seminggu gitu.
Itu aku bersyukur banget bisa langsung menyusui. Oke. Terus habis itu langsung ini ya, langsung tidur bareng ya kita ya. Iya, jadi kayak dia Bayinya langsung tidur di kamar kita ya. kayak basket gitu kan, apa bassinet bayi kayak tempat dari plastik kaca gitu kan. Tapi kayak bening terus ditaruh dalamnya gitu. Jadi kita tidur di apa ruangan yang sama gitu. Seneng banget. Aku kira kayak nggak bisa kan. Aku kira harus dibawa ke ruang bayi gitu. Ternyata bisa tidur bareng sama ini. Nah, Lucu banget. kalau orang bilang kan katanya kalau sesar itu nanti sakitnya itu setelahnya gitu. Emang setelahnya sakit ya? Ya sakit biasa sih kayak. Sakit biasa. Kalau aku sih nggak terlalu keras. Nggak terlalu kerasa sakit. Paling ya susah. Waktu pertama kali duduk agak susah. Tapi lama-lama nggak kerasa gitu. Tapi mungkin karena ini sih aku dikasih obat peredanya tuh banyak lewat infus. Jadi obat peredanya itu bagus gitu. Sama kayak ada stiker yang ditaruh di perutku tuh katanya bisa meredain sakit gitu. Jadi pakai stiker pereda sakit gitu ya. Gitu. Jadi kayak rasa sakitnya habis operasi nggak separah kontraksi gitu. Dan untungnya tuh ini yang bersyukur banget ya, dokternya tuh pinter banget gak sih? Iya. Dokter yang operasi itu. Jadi ini dokternya di Surabaya, namanya Dokter Amang. Itu udah terkenal di mana-mana sama perawat-perawatnya. Kalau pasien Dokter Amang itu biasanya sekarang operasi, besok dia pulang. Iya bener banget. Jadi kita Rabu operasi, Kamisnya itu langsung pulang. Jadi hari Kamisnya itu paginya dokternya ngunjungin aku kan. Terus langsung kamu bawa ke korset apa gurita tuh kayak korset buat orang setelah melahirkan. Jadi kamu bawa itu korset. Iya bawa, coba dipakai ya. Jadi kayak dipakein sama susternya. Terus aku dipaksa kayak ayo duduk, coba duduk gitu. Aku belum nyoba duduk gitu. Kamu udah nyoba duduk belum dari tadi? Belum. Loh, ayo coba sekarang coba. Kayak dipaksa gitu loh. Ayo duduk. Terus dia kayak duduk pelan-pelan gitu. Tuh kan bisa. Ayo berdiri sekarang. Langsung disuruh berdiri. Dokternya bilang, saya udah bawa anjing. Kalau misalnya nggak jalan hari ini tak suruh ngejar gitu. Kayak gitu. Kayak abis ini aku bawain anjing loh kamu kalau nggak mau jalan. Hah? Oke. Jadi kayak kayak awalnya kan kakinya itu kayak masih aneh gitu loh. Jadi kayak ini bukan kakiku yang aku gerakin gitu. Kayak bukan kakiku. Jadi kayak rasanya cuma gerakin daging gitu loh. Jadi kayak aku jalan tuh soalnya otaknya menyuruh kakinya buat gerak, tapi kita tuh nggak bisa ngerasain ototnya gerak gitu. Nah bener itu yang jadi aneh. kayak yang gerak ini kakinya siapa yang gerak Jadi gitu. kakiku kok gerak sendiri gitu. Lihat dia tuh aneh banget. Terus akhirnya dipaksain buat jalan kayak pelan-pelan gitu dan bisa gitu. Aku kaget banget. Padahal kemarin baru operasi. Dan Tapi sehari setelah mamaku kan juga sesar ya. Dia tuh katanya tuh mama di rumah sakit tuh 2 minggu gitu. Dulu 2 minggu. Dulu 2 minggu. Kayak loh kok aku bisa jalan gitu. Terus ya udah habis ini boleh pulang. Apa? Aku kaget. Aku baru operasi kemarin udah boleh pulang. Ya Allah. Untung banget ya sama Dokter Amang Surabaya. Emang itu udah ini sih, udah terkenal sama perawat-perawatnya di situ tuh katanya. Biasanya kalau Dokter Amang besok udah boleh pulang sih gitu. Seriusan gitu. Banget. Alhamdulillah syukur. Terus akhirnya pas sudah bisa berdiri kita foto ya, aku, kamu, dokternya gitu, bayinya itu foto sama perawat-perawatnya itu foto bareng gitu abis itu ditunjukin ke mertuaku, ini Pak anaknya udah bisa berdiri gitu. Kaget banget. Gitu. Nah terus setelah itu kita pulang terus ya gimana, apa bedanya ketika udah punya anak sama ketika pas masih hamil? Apa yang beda di hidupmu tuh, apa bedanya? Apa ya? Kalau aku sih pertama tidurnya beda. Oh iya. Jadi bayi itu tidurnya itu kebalik. Kalau misalnya siang itu dia tidur, kalau malam dia bangun. Kalau malam susah nih bikin kayak gini nggak gini. Iya, dan waktu itu kayak itu sampai capek banget itu, dan kan bayi baru lahir itu kan harus menyusui itu 2 jam sekali ya. Dia harus menyusui 2 jam sekali. Jadi kalau misalnya kita tidur pun 2 jam sekali harus bangun buat nyusuin. Kalau misalnya dia tidur itu juga harus dibangunin buat disusuin. Ya, harus dipaksa dibangunin kata suster. Biar dia nggak dehidrasi. Paling yang beda lagi sama hidupku sih sebelum melahirkan sama sudah itu, semua pegel waktu hamil tuh hilang gitu. Jadi waktu hamil tuh aku kan suka kram kaki, suka minta dipijitin lah pokoknya. Sakit pinggang, sakit punggung, sakit leher, sakit pundak gitu kan. Nah itu semua udah kayak hilang gitu. Aku kayak bingung loh. Aku kira
seterusnya gitu. Itu kan nggak kayak badanku jadi enteng banget. Ya iyalah langsung hilang 3 kilo gitu habis Iya. melahirkan. Langsung hilang 3 kilo. Iya. Habis itu mungkin saat sakit-sakit itu digantiin rasa sakit menyusui. Gitu kan menyusui agak sakit itu punggungnya gitu. Ya, terus abis itu kita disuruh sama dokternya itu buat ngejemur dia kalau pagi gitu kan. Iya. Dia telentang 10 menit, tengkurap 10 menit gitu. Udah sih udah dilakuin gitu. Tapi seminggu setelahnya itu ternyata dia itu didiagnosis kuning. Iya. Jadi kan Bilirubinnya tinggi. ya kita suruh tes darah dia gitu. Jadi emang sama dokternya dipesan ini nanti kamu tes darah seminggu lagi ketemu sama saya buat kontrol gitu sama dokter anaknya gitu. Iya. Dan setelah itu dikasih tahu ke dokternya ini hasil tesnya, dokternya kaget. Ternyata bilirubinnya dia itu 22. Harusnya Padahal normalnya itu harusnya di bawah 12, kalau bisa di bawah 10 gitu. Iya. Dan waktu itu dokternya kaget, wah ini harus segera sinar. harus segera disinar gitu. Terus habis itu oh ya udah oke disinar, habis itu ke rumah sakit. Oh tapi dia harus rapid test dulu. Oh ya udah berarti rapid test lagi dan Iya. kita juga harus rapid test lagi gitu. Harus rapid test juga buat nganterinnya. Terus abis itu pas di rumah sakit kita baru tahu bahwa ternyata di sinar itu harus nginep selama 2 hari. Iya, aku kira kayak oke di sinar paling 2 jam gitu. Iya. Ternyata 2 hari. Ternyata 2 hari. Dan aku shock di situ. Dan Hah? gara-gara COVID kita nggak boleh nemenin. Jadi kita Langsung hancur. baru seminggu sama bayi, baru seneng-senengnya punya bayi gitu. Ternyata seminggu kemudian harus ditinggal 2 hari. harus ditinggal 2 hari dan kita harus tidur sendiri, gak ada bayinya dan bayinya di rumah sakit sendirian. Dan aku nggak gitu. bisa nyusuin. Dan kita nggak bisa nyusuin. Cuma boleh nganterin asi pompa gitu. Gitu. Wah, itu sedih banget itu aku. Wah, saya Itu nangis. lama banget nangis berkali-kali nangis itu si Ken. Ih, kamu juga nangis di ruang bayi. Aku juga nangis di ruang menyusui pas lagi kayak wah, Terakhir. ini kita menyusui anak kita yang terakhir kalinya sebelum bisa kita nangis. Sedih banget. Padahal sebenarnya cuma 2 hari gitu kan. Padahal kalau misalnya di desa itu kan banyak ya orang yang kayak kuning tapi sudah dibiarin gitu kan. Ya, cuma dijemur aja gitu. Itu di aja tapi kayak Nggak tahu ya. kan kalau orang di desa kan kadang dites kadang nggak dites gitu ibaratnya. Kalau kita kan disuruh wajib dites itu sama dokternya dan dari hasil tesnya itu menunjukkan kalau bilirubinnya 22 katanya Itu tinggi banget. itu udah sangat tinggi dan kalau misalnya lebih tinggi lagi itu bisa menyebabkan katanya bayinya bisa kejang gitu. Ya, itu aku langsung kaget. Dan di situ juga aku langsung bersyukur bahwa untung kita udah ngetes dia dan untung kita ngebawa dia buat kontrol. Kan ada orang tua yang udah lahir ya udah nggak usah kontrol lagi ibaratnya kayak gitu kan. Jadi itu selama proses melahirkan dan merawat bayi pas awal-awal itu 2 hal yang aku sangat bersyukur banget. Pertama itu ngebawa istriku ke rumah sakit. Itu cepet nggak nunggu langsung dibawa Jadi ke rumah sakit. kontraksinya kayak kontraksi biasa gitu loh. Bukan kontraksi teratur sebenarnya aku tuh. Iya. Belum sampai kontraksi teratur. tapi Yang dibawa kan. dan yang kedua itu adalah ngetes dia darahnya gimana. Iya, sebelum. Dan emang kenapa sih bayi itu bisa kuning sebetulnya? Kalau aku sih penyebab utamanya ya karena golongan darahnya beda sama bayi gitu. Golongan darahnya beda. Jadi kayak Aku kan B, tapi bayiku A ikut ya, L. jadi gara-gara golongan darahnya beda itu kayak darahnya antibodinya kan itu nyerang bayinya gitu. Iya. Jadi di situ kayak ada sel-sel darah yang mati tapi nggak ke flash gitu ibaratnya nggak cepet Jadi keluar. sebenarnya disinarin tuh biar bayinya banyak pipis sama banyak minum. Jadi kayak kuningnya tuh kebawa keluar gitu, kayak cepat hilang dari tubuhnya gitu. Jadi bayi kuning itu misalnya satu pertama karena golongan darahnya beda. Terus habis itu yang kedua karena kurang ASI. Karena kurang ASI jadinya kurang pipis gitu kan. Jadi zat kuningnya tuh nggak kebawa keluar sama pipis sama nya gitu. Terus yang ketiga itu yang paling umum itu belum berfungsinya fungsi hati. Jadi kayak bayi itu emang di awal-awal Belum itu hatinya kan belum terlalu berfungsi. Jadi kayak emang kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah sekitar 2 minggu itu hatinya udah berfungsi dengan baik, itu nanti bisa hilang sendiri kuningnya. Tapi untuk kasus kita itu ternyata bilirubinnya itu ketinggian. terlalu tinggi bahaya. Jadi bukan cuman gara-gara hatinya yang belum berfungsi, tapi juga gara-gara inkompatibilitas antara golongan darahnya gitu. Iya. Itu harus nginep harus di sini gitu. Jadi pesan nih buat orang tua yang nanti kalau misalnya baru melahirkan itu tolong dicek darahnya gitu karena itu bisa jadi sebuah langkah untuk
bisa jadi pembeda antara bayinya nanti jadi anak yang sehat atau tidak sehat gitu, atau selamat atau tidak selamat gitu. Jadi tolong dicek gitu, dan tolong dikonsultasikan sama dokter anaknya. Iya, setelah dari dokter anak itu kan akhirnya dia dikasih obat gitu, karena aku golongan darah beda gitu kan. Itu udah sih, itu sharing kita tentang pengalaman melahirkan Ava. Dari kan ada lagi? Udah itu aja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.